Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Prasetyo Ramadan, NIM 231012000037 dari Prodi S2 Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pemilihan Film Terbaik dengan Algoritma Grady. Jadi di sini apa sih algoritma Grady gitu? Mungkin penjelasan singkatnya itu algoritma Grady adalah algoritma yang mencari jalan terbaik dengan cepat. Kurang lebih konsep dasarnya adalah seperti itu. Mungkin akan kita jelaskan menggunakan studi kasus biar lebih jelas. Di sini terdapat judul yaitu pemilihan film terbaik dengan algoritma Grady. Untuk penulisannya adalah saya sendiri. Di sini terdapat abstrak dari jurnal ini. Lalu di sini ada keywordnya. Keywordnya adalah algoritma Grady, film, dan knapsack. Di sini ada pendahuluan. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat tentang pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan dalam era digital yang begitu pesat perkembangannya, dunia hiburan telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kemajuan teknologi telah memberikan kita akses tak terbatas ke berbagai film dan acara televisi dengan ribuan pilihan yang tersedia di ujung jari kita. Namun kekayaan film ini juga menimbulkan sebuah dilema. Bagaimana kita membuat keputusan cerdas dalam memilih film yang kita tonton? Lanjut, pemilihan film yang optimal bukanlah tugas yang sepele, terutama ketika kita memiliki batasan waktu atau preferensi khusus. Kadang-kadang kita ingin mengejar banyak mungkin film dalam waktu terbatas. Sementara pada saat lain kita mungkin memprioritaskan kualitas dengan film-film dengan peringkat terbaik. Jadi intinya adalah kita akan memilih film dengan kriteria tertentu. Mungkin bisa dari ratingnya atau size-nya dan lainnya. Tapi kita terbatas oleh yaitu kapasitasnya. Oke, lanjut. Kita akan yang kedua adalah metode penelitian. Dalam konteks sebuah artikel tentang penerapan algoritma Grady dalam pemilihan film, metode penelitian tidak seperti penelitian ilmiah konvensional. Sebaliknya, artikel ini lebih fokus pada penggunaan algoritma komputasi dalam konteks hiburan dan mengambil keputusan pribadi. Namun, berikut adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk artikel semacam ini. Yang pertama adalah penyusunan kasus studi, kedua implementasi algoritma Grady, ketiga simulasi pemilihan film, keempat analisis hasil, yang kelima perbandingan pendekatan, yang keenam adalah studi kasus nyata, yang keenam adalah kesimpulan, ketujuh adalah referensi. Jadi jurnal ini terdapat 7 poin yang akan kita gunakan untuk merangkai sebuah jurnal. Lalu yang ketiga adalah landasan teori. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat tentang landasan teorinya. Yang pertama adalah algoritma Grady. Apa sih algoritma Grady? Yang seperti saya bilang tadi, landasan teori dalam artikel tentang penerapan algoritma Grady dapat memilih film, dapat mencakup konsep dasar tentang algoritma Grady serta pemahaman tentang pengambilan keputusan dalam pemilihan film. Berikut adalah landasan teori yang dapat digunakan. Yang pertama adalah definisi algoritma Grady, konsep algoritma Grady, dan keuntungan keterbatasan. Yang pertama, definisi algoritma Grady. Penjelasan tentang apa itu algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang memilih langkah terbaik pada setiap langkah dalam rangka pencapaian solusi optimal secara keseluruhan. Yang kedua, konsep algoritma Grady. Bagaimana algoritma Grady berfokus pada pengambilan keputusan berdasarkan keuntungan maksimum saat ini.
tanpa mempertimbangkan dampak keputusan tersebut pada langkah berikutnya. Keuntungan dan keterbatasan diskusi mengenai kelebihan dan keterbatasan algoritma greedy. Kelebihan meliputi kesederhanaan dan efisiensi, sedangkan keterbatasan meliputi ketidakmampuan mengenai simulasi film. Yang kedua adalah landasan teori adalah kita film. Jadi di sini adalah penjelasan tentang film itu sendiri, apa itu film gitu, dan film ini penjelasan tentang genre-genre film, yaitu dokumenter, terus ada horor, ada laga, ada fantasi, dan science fiction dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu contoh platform penyedia jasa untuk film. Sini yang kita sering lihat itu ada Netflix, ada video, dan lain-lain sebagainya. Terus yang keempat adalah implementasi. Implementasi adalah poin yang menjelaskan secara real dan secara singkat dan jelas padat, yaitu film yang seringkali dijumpai dalam file MP4 atau MKV tidak jarang memakai ruang yang besar pada drive penyimpanan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam memilih film yang perlu disimpan dalam drive yang dimiliki. Yang pertama adalah aplikasi, yang kedua adalah studi kasus. Di sini penjelasan tentang apa itu aplikasi, ya mungkin teman-teman bisa baca-baca. Ini ada penjelasannya tentang apa itu aplikasi. Dan di sini ada studi kasus yang cukup akan kita jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah terdapat suatu drive dengan ruang kosong sebesar 10 GB dan seseorang hendak melakukan pengunduhan beberapa film yang apabila diunduh semuanya akan melebihi ruang kosong yang tersedia. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menganggap permasalahan sebagai integer knapsack problem. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengunduh film dengan genre dan rating tertentu, tapi di sini kita mempunyai kapasitas yang terbatas. Nah, tujuannya algoritma greedy adalah kita akan mencari film yang bisa kita download dengan kriteria tertentu. Oke, di sini kita mempunyai ada beberapa film yang ingin kita tonton atau kita download. Yang pertama adalah Titanic, yang kedua adalah Doraemon Stand By Me, yang ketiga adalah Ip Man 2, yang ketiga adalah Avatar, yang keempat adalah yang kelima adalah Transformer. Untuk penjelasan singkatannya adalah sebagai berikut. Untuk Titanic sendiri itu rating dari dia adalah 7,9 dan size-nya 4, GB. Dan Doraemon untuk rating 7,3, size 2 GB. Ip Man 2 ratingnya 7,5, size-nya 3 GB. Avatar 7,6 untuk rating dan size-nya 3 GB. Dan Transformer ratingnya 6,1 dan size-nya 2 GB. Di sini akan kita mulai pengujian. Pengujian tersendiri ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah greedy by size, yang greedy by rating, dan ketiga greedy by density. Mungkin kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, terdapat 3 pendekatan algoritma yang dapat ditetapkan dalam pencarian kumpulan film terbaik untuk diunduh. Pendekatan-pendekatan itu diturunkan dari knapsack problem yang berkaitan dengan size, rating, dan juga kombinasi dari keduanya. Yang pertama, kita akan menjelaskan greedy berdasarkan size. Jadi yang ada 2 langkah. Pertama, kita pada setiap langkah film dengan ukuran paling kecil dipilih dan maksimasi keuntungan dilakukan dengan mengunduh sebanyak mungkin. Jadi di sini kita mempunyai film yang tadi sudah kita jelaskan, dan kita akan memilih yang rating dari bawah dan sampai ke atas. Nah, jadi kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Yang pertama adalah Titanic. Kita untuk size-nya ada di 4 GB, dan itu untuk di sini tidak masuk karena size-nya terlalu besar. Untuk Doraemon 2 GB dia masuk, dan Ip Man 3 GB dia masuk, Avatar 3 GB dia masuk, dan Transformer itu dia masuk.
Jadi untuk pemilihannya yaitu ketika judul yang dipilih itu akan dimasukkan ke tabel dengan nama solusi dan dia akan bernilai 1. Jadi ketika dia tidak terpilih dia akan bernilai 0. Nah, ini adalah size-nya. Size-nya itu dihitung kita mempunyai kapasitas 10 GB. Jadi diusahakan jangan sampai kapasitas itu lebih dari 10. Kalau misal kurang dari 10 nggak apa-apa, yang penting jangan lebih dari 10. Jadi untuk itu yang pertama 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 2 5. Itu sangat pas di kapasitas yang kita punya itu 10 GB. Itu yang kedua adalah rating. Di sini ada 2 langkah pengambilan rating, yaitu pertama pada setiap langkah film dengan rating yang paling tinggi terlebih dahulu dan maksimasi keuntungan dilakukan dengan mengunduh film-film dengan rating tertinggi. Jadi di sini itu dari rating tertinggi sampai rating terbawah. Yang pertama ini kita mengutamakan adalah rating. Yang pertama rating 7,9 itu masuk karena dia ratingnya besar, tinggi. Dan yang kedua adalah Doraemon, dia ratingnya 7,3 itu tidak masuk karena itu ratingnya masih bawah. Dan yang ketiga adalah Ip Man 7,5 itu masuk, Avatar 7,6 adalah masuk, dan Transformer 6,1 adalah masuk. Di sini tidak hanya rating tetapi adalah size-nya juga. Tetapi di sini kita tetap mengutamakan rating dan hasilnya tetap size-nya tetap 10 dan ratingnya adalah 2,3. Dan greedy density. Jadi greedy by density itu adalah penggabungan antara greedy by size dan greedy by density. Penghitungannya adalah pada setiap langkah film dengan rating dengan dibagi size yang paling tinggi terlebih dahulu. Contoh ini adalah rating 7,9 ditambah size 4, ditambah rating adalah 0. Dan Stand By Me Doraemon itu size-nya 2 GB dan rating 7,3, total 3,6 1. Dan 3 GB ditambah untuk size-nya dan ratingnya 7,5 menghasilkan 2,5. Untuk Avatar size 3 GB dan rating 7,6 menghasilkan 2,5. Dan Transformer 2 GB size dan rating 6,1 menghasilkan 3. Dan ini adalah greedy by density. Dan ini adalah komparasi ketiga hasilnya, outputnya. Jadi yang pertama itu solusi yang pertama itu yang by rating, kedua adalah size, yang ketiga density. Dan inilah hasilnya. Kesimpulannya hasilnya ada pendekatan yang menitik beratkan size dan density memperoleh hasil film yang ini sebagai berikut, dan yang menggunakan rating menghasilkan ini. Kesimpulannya, dalam makalah ini penulis telah membahas tentang aplikasi algoritma greedy dalam kehidupan praktisi manusia, yaitu dalam memilih film sesuai dengan ditonton berdasarkan percobaan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ternyata algoritma greedy dinilai cukup optimal dalam memilih film. Algoritma untuk memilih film yang telah dibahas di makalah ini hanyalah contoh sederhana untuk memilih film, menunjukkan bahwa algoritma ini merupakan satu algoritma dengan teknik implementasi yang mudah dalam penyelesaian masalah ini. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.